Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu Ketua Majelis Taklim yang saya hormati, Ibu sekalian yang mudah-mudahan semua dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat-Nya. Pada sore hari ini saya kebagian datang lagi, walaupun hari libur, Bu, ya. Ini kok nggak kayak kemarin banyak kan? Apa ada yang Natalan? Nggak ada. Iya, mungkin ada anak-anak pulang kampung ya, liburan. Mudah-mudahan untuk kesempatan datang akan ramai lagi. Kalau ngaji itu kalau jamaahnya banyak, insya Allah seger. Ustadznya juga enak, tapi kalau jarang-jarang, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan berikutnya hingga akhir zaman. Tadi saya ngobrol sama Pak Ustadz Ali Ghozi tentang kitab kita. Jadi saya rencanakan ini, kitabnya namanya Sirajut Thalibin. Syarahnya ini syarah dari kitab Minhajul Abidin. Ini adalah kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Ghazali. Kitab ini 2 jilid. Saya juga dapat kiriman dari Mesir, kiriman tok. Tapi kalau di sini katanya sudah ada, karena beberapa pengajian sudah punya terbitan Haramain. Kalau ini terbitan Darul Fikri, apa itu? Darul Kutub Al-Alumiyah Beirut. Ini kalau ini, tapi di Indonesia sudah ada, cuma belum ada terjemahnya. Silahkan kalau pakai apa itu beli nggak apa-apa, bisa baca. Ntar dulu bacanya, beli dulu sih. Kitab ini bagus banget, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Jadi orang menghimpun dalam bahasa ini adalah kitab tasawuf. Kitab ini kitab yang paling tinggi sebenarnya dari kitabnya Imam Ghazali. Cuma sekarang akan saya kasih landasan dulu, gitu ya. Saya belum baca kitab ini, belum buka dulu. Saya pakai tema yang sifatnya sakofah, yaitu manhum ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Sekarang ini karena urusannya jadi rebutan gak karu-karuan, Bu. Jadi saling mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, tapi kemudian dampaknya itu mengatakan yang lain bukan ahlus sunnah, gitu maksudnya. Nah, kita luruskan ahlus sunnah itu siapa, sehingga kemudian kita tidak cenderung ngaku paling ahlus sunnah, sedangkan yang lain ahlul bid'ah. Ini ya, luruskan dulu. Kalimat ahlus sunnah wal jamaah itu belum ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya dari mana? Satu hadis, sudah saya pakai bahasa Indonesia aja. Rasulullah pernah mengatakan, telah terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan, dan telah terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan. Sanatafarraqu ummati ala salasin wa sab'in, dan akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Gitu ya. Jadi semuanya masuk neraka, tapi ini nanti ada catatannya, Bu, ada keterangannya ya. Illa wahidah, kecuali satu. Nah, satu itu dikatakan manhum ya Rasulullah. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan hadisnya, nanti dicek di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, ada semuanya itu. Yang satu itu adalah ma ana alaihi wa ashabi.
Yang satu yang nggak masuk neraka itu adalah orang yang ikuti aku atau sahabatku. Jadi kalimat wa di sini diartikan atau ya, bukan dan. Mengikuti aku atau sahabatku. Jadi belum ada kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru ini ada masalah. Ketika kekhalifahan digantikan oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ini masih tenang. Ketika digantikan oleh Sayyidina Umar, masih tenang. Ketika digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, mulai timbul masalah. Apa masalahnya? Ini aspek historically ya, historisnya. Ketika itu ada Utsman bin Affan itu menjadi khalifah sudah umurnya sepuh. Utsman bin Affan ini kan ya menantu Rasulullah, tapi sudah sepuh kan. Jadi akhirnya Utsman bin Affan ini mengangkat gubernurnya orang yang dekat dengan Utsman bin Affan. Nah, sehingga tampaknya Sayyidina Utsman ini dianggap nepotisme kalau bahasa anak sekolah sekarang ya. Nah, ini masalah. Maka kemudian berkembang seperti itu, ada golongan-golongan yang tidak puas dengan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan juga kemudian mengalami yang sama, nasib yang sama. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu meninggal dibunuh. Nah, Utsman bin Affan juga seperti itu. Nah, setelah kemudian Utsman bin Affan meninggal dunia, malah ribut, nggak selesai. Ribut. Jadi golongan yang membela Utsman bin Affan juga belain Utsman bin Affan, dan golongan yang yang lain kadang-kadang belain kelompoknya. Nah, yang bunuh Utsman bin Affan itu anak angkatnya Sayyidina Ali. Ini ya, anak Sayyidina Ali. Cuma problemnya kemudian ribut nggak karu-karuan. Sayyidina Ali konsentrasi untuk menenangkan masyarakat supaya nggak ribut. Cuma golongan dari pembela dari Sayyidina Utsman bin Affan nggak terima kenapa Ali nggak cepat-cepat menghukum pada pembunuh daripada Utsman bin Affan. Nah, ini masalahnya, ribut lagi. Maka kemudian orang pecah nggak karu-karuan ketika itu. Nah, golongan yang membela Ali ya nanti mengerucut pada mendukung Ali. Padahal sebenarnya ini adalah urusan politik, urusan pemerintahan, bukan urusan agama. Ya, jadi urusannya urusan pemerintahan loh ya. Kekhalifahan itu kan politik, bukan agama. Agamanya nggak ada masalah. Kayak begitu. Nah, ketika Sayyidina Ali kemudian jadi khalifah, masalah selesai enggak juga. Orang yang tetap bela Utsman bin Affan karena gubernur-gubernurnya tadi, pejabat-pejabatnya banyak dari orang-orang Sayyidina Utsman tetap menuntut pada Sayyidina Ali untuk kemudian agar orang itu dihukum, tapi Sayyidina Ali tidak segera menghukumnya. Dari ributnya nggak karuan. Nah, akhirnya terjadi semacam kritik yang keras dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu sepupunya Utsman bin Affan yang jadi gubernur di Irak. Dia minta kepada Sayyidina Ali agar kemudian dia menyelesaikan masalah itu, tapi nggak selesai. Akhirnya kemudian kritik daripada Sayyidina Yazid yang tadi Muawiyah Muawiyah bin Abi Sufyan ya, itu kenceng banget, maka dianggap sebagai memberontak. Nah, orang-orang yang membela Sayyidina Ali itu ada orang-orang yang menghafal Quran, tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa. Cuma kemudian dia mengkritik juga kepada Sayyidina Ali. Tergantung ini, termasuk kemudian kritik yang keras. Kenapa orang yang kritik kok dibiarin aja? Nah, Sayyidina Ali sebenarnya mau memerangi golongan ini, Bu. Cuma masalahnya Sayyidina Ali diingatkan oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Ali, itu sahabat-sahabat kita, nggak usah diperangi." Karena apa? Bagaimanapun sahabat kita yang dulu bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa anak sekolah menyelesaikan dengan arbitrase, artinya perdamaian. Nah, golongan yang membela Ali ada 20.000 orang, nggak terima, Bu. Kenapa Ali nggak merangi? Berarti Ali kemudian tidak mengambil kitabullah untuk menghukumi.
Nah, di dalam ayat Al-Quran kan disebut wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Surat Taubah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Artinya barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang fasik, orang kafir atau orang zalim. Cuma ini adalah teks daripada nasnya. Jadi bunyi ayatnya kayak gitu, ini teksnya Bu. Padahal kalau kemudian kita memahami Al-Quran, hadis itu ada teks, ada konteks. Teksnya begini, konteksnya bisa berbeda. Gitu ya. Makanya yang jadi adalah teksnya ya iya, konteksnya iya. Karena apa itu Al-Quran itu kan ada mengandung dua pengertian Bu. Ada pengertian yang mutasyabihat, ada yang pengertian namanya muhkamat. Kalau muhkamat nggak usah diartikan ya kayak gitu artinya. Tapi yang mutasyabihat memang butuh penerjemahan. Nah, maka golongan ini Bu, ini ada orang yang ahli ibadah luar biasa Bu. Siangnya senantiasa puasa, malamnya tahajud nggak pernah berhenti. Ini kemudian mereka menyimpulkan bahwa Ali sudah keluar dari aturan Allah karena berhukum tidak buat hukum Allah. Maka kemudian mereka bersepakat untuk membunuh pada 3 orang, yaitu Sayyidina Ali sendiri. Yang kedua adalah kemudian sahabat, kalau nggak salah Khalid bin Walid, ada 3 orang. Karena dianggap bahwa ini sudah keluar dari Al-Quran. Maka memahami Al-Quran harus hati-hati Bu ya. Harus hati-hati, jangan kita memahami secara harfiah. Nanti artinya bisa kemana-mana itu. Maka mereka melancarkan tindakan bagaimana untuk menghukum ketiga orang ini karena dianggap sudah tidak menggunakan Al-Quran sebagai dasar hukum. Yang terbunuh malah Ali. Ali bin Thalib, apa sih ya? Ali bin Thalib, maka kemudian selesai enggak, malah ribut lagi. Nah, orang-orang yang tadi 20 orang, 20.000 orang, bukan 20 ya, 20.000 orang yang asalnya membela Ali tadi keluar. Nah, kalau keluar itu dan orang yang keluar itu namanya kharij, isim fa'il ya. Artinya orang yang keluar, tapi kemudian orang banyak namanya khawarij. Ini adalah sekte pertama atau sempalan pertama dari umat Islam. Gitu ya. Nah, orang-orang yang membela Ali mengkristal ngumpul Bu. Maka kemudian dari sini maka muncul juga namanya istilah Syiatul Ali, pembela Ali. Pembela Ali. Nah ini, jadi berhadapan orang Khawarij dengan orang Syiah. Asal muasalnya Syiah itu dari situ. Akidahnya masih sama Ahlus Sunnah. Masih benar, karena dekat dengan Rasulullah, dekat dengan sahabat. Cuma tadi haluan politiknya berbeda. Maka dari sini, menurut saya pribadi, hati-hati dalam masalah politik. Jangan sampai beda partai, nggak tetanggaan. Ada kayak gitu nggak? Gara-gara berbeda partai politik, mau besanan nggak jadi. Ada nggak kayak gitu? Saya pernah punya teman Bu. Temannya ini sudah cinta sekonyong skoter sama pasangannya. Teman kuliah, enggak. Satunya orang dari keperawatan, satunya dari IAIN. Tapi ya seangkatan saya lah. Itu gara-gara beda partai Bu. Udah ditetapkan tanggalnya, itu nggak jadi kawin Bu. Karena beda partai. Karena orang Surabaya, bukan orang sini, bukan orang Jawa. Kayak gitu. Nah ini juga gitu. Gara-gara ini asalnya perbedaan politik Bu. Jadi Sayyidina Ali itu tadi berbeda masalah ibadahnya masih sama, akidahnya masih sama. Nah ini kayak seperti itu. Akhirnya kemudian itu mengkristal Bu, dari Khawarij ada yang kayak begitu tadi, yang ahli ibadah luar biasa, ahli puasa, ahli tahajud, tapi kemudian memahami Al-Quran dengan logikanya saja, maka kemudian dia menghukumi dengan hukum yang salah. Mosok Sayyidina Ali dikatakan kafir. Nah itu ya, seperti itu. Maka hati-hati. Nah, golongan yang pembela Ali tadi ngumpul jadi satu Bu, menjadi Syiatul Ali, yang kemudian menjadi Syiah. Ini ya. Tapi masih Ahlus Sunnah, ahli ibadah.
akidahnya sama, Ahlussunnah masih ngikut Nabi. Cuma karena kemudian mereka mengkristal dalam satu golongan, maka mereka menang golongan Syiah, artinya Syiatul Ali, pembela Ali. Maka jangan kamu ya, Syiah itu kafir, jangan Bu ya. Jangan ya. Kadang-kadang ada orang gampang ini Syiah itu kafir. Nanti ke sini Syiah itu macam-macam Bu. Kayak itu. Nah itu munculnya dua kelompok pertama dari kemudian umat Islam. Kesini muncul lagi Bu, namanya Qadariyah, namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah itu pemahamannya adalah bahwa segala sesuatu akan rusak. Ayatnya Al-Quran loh Bu. Katanya kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Nah, dari sini mereka mengatakan bahwa kemudian surga juga akan rusak, neraka juga akan rusak. Kenapa? Ayatnya tadi. Gitu ya. Padahal sebenarnya ayatnya benar, pemahamannya yang salah. Karena nanti urusannya ada ayat Al-Quran tentang neraka ini sebabnya khalidina fiha. Orang-orang yang kafir masuk surga selama-lamanya di dalam neraka. Orang beriman yadkhulunal jannata khalidina fiha. Orang beriman masuk surga untuk kekal selama-lamanya. Bertabrakan kan? Nah kayak gitu. Nah, tapi sudah jadi pendapat kayak gitu. Nanti muncul namanya Bu, namanya adalah Qadariyah. Qadariyah gitu ya. Qadariyah muncul. Nanti Mu'tazilah muncul. Mu'tazilah itu apa? Golongan yang mengedepankan akal. Golongan ini dibangun oleh namanya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini orang yang alim Bu. Dia muridnya Syekh Hasan Al-Basri. Dari suatu ketika sejarahnya begini jadinya Mu'tazilah itu ada seorang yang bertanya Bu kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, kaifa tadhunnu ila al-majnun? Bagaimana engkau memandang orang majnun, orang gila itu? Huwa finnar, huwa fil jannah. Apakah dia masuk neraka? Apakah dia masuk surga? Jadi tanya ini, saya tanya menurut engkau, pendapat engkau, orang gila itu gimana nanti kalau mati? Apakah masuk neraka? Apakah masuk surga? Nah, Imam Hasan Al-Basri juga bingung, bukan bingung, nggak mau jawab karena belum tahu jawabannya. Maka beliau diam, Imam Hasan Al-Basri. Terus muridnya yang namanya Wasil bin Atta itu mengatakan, huwa fi bainal manzili wal manzilatain. Orang yang gila itu nanti nggak masuk surga dan nggak masuk neraka. Jadi kalau kemudian dia melihat neraka, dia akan nangis. Kalau melihat surga, dia akan senyum. Orang kayak gini kan susah banget. Di surga enggak, di neraka enggak. Menurut orang Mu'tazilah. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazala ya Wasil bin Atta. Engkau menjadi Mu'tazilah wahai Wasil bin Atta. Terus kesini sini. Pas ada Jahmiyah, macam-macam itu. Nah, orang Islam enggak karu-karuan. Nah, maka muncullah seorang ulama yang namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan gini Bu, padahal Abu Hasan Al-Asy'ari ini bapak tirinya adalah Syekh Al-Jubai, itu adalah tokoh Mu'tazilah. Cuma ini Hasan Al-Asy'ari ini nggak terima pendapat bapak tirinya, nggak terima. Masuk iya, orang di antara dua pendapat, yang masalah Qadariyah, masalah takdir, ributnya masalah takdir. Yang kemudian Jabariyah tadi masalahnya surga kok nggak kekal, bingung. Maka kemudian dia munajat pada Allah selama beberapa puluh hari. Dia keluar kalau sholat, habis sholat masuk kamar lagi. Keluar sholat, habis sholat masuk lagi. Enggak mau ternasil dengan orang. Dia minta tunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia sudah selesai munajatnya kepada Allah, maka dia keluar dengan menyampaikan, saya berlepas diri dari pendapat Mu'tazilah dan saya sekarang punya pendapat yang lain. Pendapat itu apa? Pendapatnya masalah dan surga itu kekal, sebagaimana neraka juga kekal. Allah Ahad, satu, Allah itu tunggal, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqo dan sebagainya. Nah, ulama-ulama yang lain yang tidak terkontaminasi dengan Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya mengatakan hadza min ahlus sunnah
wal jamaah. Hadza min ahlis sunnah wal jamaah. Itu munculnya ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Bersesuaian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersesuaian dengan mayoritas pendapat ulama Muslim. Ini munculnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tokohnya siapa? Rujuknya Rasulullah. Rujukannya Rasulullah. Rujukannya para sahabat. Cuma kemudian ini adalah merujuk pada yang merumuskan lagi karena sudah terjadi kekacauan, maka umat Islam kembali kepada ahlus sunnah tadi, mengikuti pendapat daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini ya, ini sejarahnya ahlus sunnah al jamaah. Maka kemudian kalau dulu kecil saya gitu, kecil tahun berapaan ya? Ya tahun 70-an lah. Ada yang belum lahir tahun 70-an? Ada. Yang muda-muda ini belum lahir. Jadi kalau kemudian dulu itu Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadithi yamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudran ayradan ilmu hayat dan seterusnya. Nah, itu ya. Itu adalah rumusan yang sudah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari mana dasarnya? Dari hadis, dari Al-Quran. Gitu ya. Penjelasannya panjang lebar, wujud. Dalam ilmu tauhid, kalau ada ngajar tauhid, nanti apa itu mungkin diperjelas lagi. Wujud itu dua aja. Ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Kalau wajibul wujud untuk Allah Subhanahu wa taala, selain Allah mungkinul wujud. Mungkin itu bisa. Jadi kalau kita makhluk, itu mungkinul wujud enggak? Mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Kalau wajibul wujud begini, Bu. Ibu tanya yang orang Pekalongan, telepon keluarga. Allah ada enggak? Pasti ada. Yang orang Surabaya telepon kepada saudaranya. Allah ada enggak di sini? Pasti ada. Orang Kertosono telepon Kertosono saudaranya. Allah ada, pasti ada. Adanya kenapa? Adanya Allah itu wajibul wujud. Jadi dimanapun berada kita berada, Allah pasti ada. Tapi jangan diartikan begini, berarti Allah ada di mana-mana dong. Enggak, itu salah gitu. Kan pernah ada judul sinetron ya, Tuhan ada di mana-mana, itu salah. Karena konotasinya katakan Allah ada di mana-mana seakan-akan Allah banyak. Allah itu ada karena adanya itu adalah mutlak, maka dimanapun kita berada maka Allah ada. Coba kalau kemudian kita mungkin wujud ketua BKM apa itu Masjid Salim ada nggak di telepon di rumah? Ada nggak? Nggak ada. Pasti nggak ada karena mau di sini. Ditelepon lagi ke kampungnya, apalagi mau di bumi anggrek di rumahnya aja nggak ada, ternyata di masjid. Itu karena mungkinul wujud. Saya juga kayak gitu. Orang sekarang telepon saya, nggak telepon saya, pokoknya telepon ke rumah ya, tanya, Pak Zainul ada di rumah nggak? Pasti nggak ada. Karena apa? Oh dia salam. Karena apa? Itu adanya adalah mungkinul wujud. Kitab bakok mukhalafatul hawadits dan sebagainya itu panjang lebar, itu sifat yang lazim untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya nggak ngajar tauhid, Bu. Oleh karena itu kita serahkan kepada yang ngajar tauhid. Kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi ini dirumuskan dan itu merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Nanti kalau Ibu pengen jelas ada dalam kitab yaitu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kitab ini ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tulisannya bagus dan sudah berbahasa Indonesia. Ada ya, bagus sekali. Nah, dari situ turun Bu, panjang sekali sampai dengan ada aliran namanya Ahmadiyah. Ada ya? Ahmadiyah. Ahmadiyah itu yang berpendapat bahwa Nabi setelah Nabi Isa itu masih ada Nabi. Ya ada Nabi Muhammad. Tapi dia mengatakan setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi. Nabinya siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Nah, ini sudah jauh dari Islam. Itu ya. Itu Ahmadiyah. Terus ada apa itu kelompok lagi, tapi ini saya lebih pada namanya organisasi namanya Wahabiyah. Wahabiyah itu adalah penganut daripada Muhammad bin Abdul Wahhab.
Syekh Abdul Wahab itu adalah seorang ulama Sunni, tapi mazhab fikihnya adalah Hanabilah, Hambali. Nah, Syekh Abdul Wahab itu punya anak namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini tertarik kepada pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu dari Syria ya. Jadi pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, jadi dia mengatakan seperti itu. Terus kemudian dia berguru kepada seorang, cuma orang ini nggak diteliti. Dia berguru sama orang, sebenarnya ini orang orientalis Yahudi namanya Jeff Hemper, tapi nyamar jadi syekh, bergurunya di Irak. Nah, setelah dia pulang ke Mekah, bikin aturan yang aneh-aneh, gitu ya. Biasanya Najd, Bu. Najd itu daerah dekatnya Riyadh. Nah, maka kemudian dia pendapat macam-macam nggak karu-karuan. Pada satu sisi dia menggunakan pendapatnya Ibnu Taimiyah, pada satu sisi menggunakan Jeff Hemper tadi. Tapi dia kemudian mengeluarkan fatwa yang macam-macam, maka kemudian ini menjadi golongan namanya Wahabiyah. Gitu ya, Wahabiyah. Makanya golongan ini baru sama sekali. Kemudian secara kebetulan saya dari dakwah saya guru saya di dakwah dan penyiaran, saya mengkaji itu semuanya. Nah, makanya pendapat-pendapat itu banyak termasuk dalam kitabnya dia mengatakan siapa yang kemudian tidak menggunakan mazhab ini, agama ini, maka kemudian dia harus bertobat kepada Allah. Kalau nggak mau tobat, dia harus dibunuh dan hartanya boleh diambil. Nanti ibu baca namanya kitab Fitnatul Wahabiyah. Itu kitab itu laris banget dan ditakuti oleh pendapat orang-orang Wahabi. Nah, cuma kadang-kadang pendapat ini ditarik ke sini, Bu. Niatannya pendapat ini adalah katanya untuk memurnikan agama Islam, karena agama Islam sudah banyak terpengaruh dengan khurafat, tahyul dan sebagainya. Nah, ini ya yang muncul kayak gitu. Maka banyak orang tertarik. Kenapa? Niatnya adalah kepada pemurnian Islam. Mohon maaf, saya dari kecil ngaji, Bu. Kemudian bapak saya kebetulan kiai. Kakek saya kiai juga, dari ibu saya, dari bapak saya kiai juga. Jadi dari kecil itu ya sudah belajar saya. Saya memahami sampai dengan kuliah juga saya masih mempelajari itu saja. Maka sebenarnya apa yang disalahkan oleh mereka tentang Islam? Nah, kadang-kadang ada pemahaman namanya tahayul, khurafat dan bid'ah. Yang mereka tahayul, khurafat dan bid'ah. Karena bid'ah itu apa? Ini kita luruskan. Mohon maaf, kita sampai jam berapa ya? 5:30. Oh gitu, iya deh. Jangan lama-lama. Saya mau ada acara ke Jogja ini. Ya, baik. Tahayul, khurafat, bid'ah. Tahayul itu apa? Tahayul itu sesuatu yang berada di luar akal manusia. Cuma akal itu apa? Orang sebut dengan rasio. Rasio itu sesuatu untuk membandingkan, itu akal. Akal itu ada 3. Ada rasio itu ada 3. Jadi akal atau rasio itu ada 3. Ada namanya irasional. Ada namanya rasional standar, ada yang suprarasional. Apa yang irasional? Saya cerita sama ibu-ibu. Tadi Bu, saya lihat gajah gede naik becak. Percaya nggak? Saya cerita ibu-ibu, saya tadi melihat gajah besar banget naik becak, Bu. Percaya? Karena irasional, nggak mungkin. Becaknya segede apa? Udah itu pasti irasional itu kayak gitu. Ada yang cerita rasional. Kalau saya cerita, Bu, di Pondok Ungu Permai itu ada nasi pecel yang paling enak se-Bekasi. Kita kan dipikir lagi, boleh dicoba kan begitu. Rasional standar bisa dicerna oleh akal. Tapi ada yang semuanya suprarasional. Suprarasional itu masuk akal, tapi cuma jangan tinggi. Mau saya cerita begini, Ibu percaya adanya surga? Percaya nggak? Sudah pernah melihat surga? Sudah pernah masuk surga? Kok percaya? Gitu ya. Rasional itu kayak
Jadi kayak gitulah. Nah, agama ini yang bisa dicerna oleh akal itu nggak banyak. Yang paling banyak tidak bisa dicerna oleh akal. Yang paling banyak namanya supra rasional. Oleh karena itu, kalau kemudian kita bicara tentang akal, akal yang mana? Tahayul itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal karena nggak ada. Tapi masalahnya Indonesia dulu, Bu, Indonesia sebelum kemudian ada Islam, orang-orang itu animisme Hindu nggak karu-karuan. Sehingga itu berjalan ratusan atau mungkin ribuan tahun. Nah, ketika Islam kemudian muncul, maka mulailah kemudian orang menyebarkan agama Islam. Cuma akar-akar animisme itu tetap ada. Makanya sebutkan adat itu dari akarnya animisme. Dan pernah itu kemudian diangkat dalam rangka visit Indonesian Year. Dari tahun kunjungan Indonesia ya, oleh Dinas Pariwisata itu. Jadi oleh karena tradisi-tradisi yang kayak gitu kayaknya dilindungi. Contohnya, kalau kemudian ibu mau mantu, umpamanya supaya nggak hujan bikin sesajen. Kenapa? Supaya hujannya minggat. Masih ada kayak gitu? Ada juga Bu, orang bikin rumah itu, dikasih bendera warna merah, kasih tebu, dikasih pisang raja. Ada nggak? Ini juga masa kurafat itu. Padahal ini akal-akalan tukang. Supaya dia nggak capek-capek kalau dia lapar, ada pisang raja di atas saja. Kayak gitu. Nah ini dipercaya. Nanti kalau seperti itu akan seperti itu. Ini khurafat. Akar masalahnya dari dulu itu sama. Ketika kemudian kita nikah, karena kadang-kadang orang begitu. Ada kalau nikah itu kembang yang di belakang pelaminan kadang-kadang habis. Kadang-kadang dipreteli sama undangan. Kenapa? Ada anggapan kalau kita dapat bunga dari pengantin, anak kita yang masih jomblo cepat kawin, betul? Ini khurafat, gitu ya. Masih ada. Nah, masih ada itu bukan berarti kemudian bagus, nggak bagus juga. Cuma kalau kemudian kayak begini lah, sambil jalan aja lah, nanti diselesaikan. Cuma jangan karena ini syirik, enggak, itu nggak syirik, khurafat, gitu ya. Seperti itu sama. Kalau saya orang pinggirannya Surabaya, Bu. Jadi kalau petilasan Majapahit, ada orang dari Jawa Timur? Ada nggak? Orang Jawa Timur kadang-kadang karena petilasan Majapahit, petilasan Kediri itu hitungan Bu. Nikah itu kadang-kadang itu wetonnya Senin Kliwon pagi pengen lagi. Katanya kalau kemudian lahirnya itu adalah Senin Pahing, nggak boleh kemudian kawin dengan yang lahirnya Kamis Kliwon, nggak boleh. Karena apa? Anaknya nanti lahirnya Jumat Legi bareng sama lahirnya kuntilanak. Kayak gitu itu. Nah ini adalah khurafat. Gitu ya, ini khurafat. Syirik enggak syirik. Sama, dulu kan orang-orang di Jawa, mohon maaf. Jadi orang Jawa di Jakarta sama lah. Kalau mantenan itu pakai keris ya. Karena apa? Kalau pakai keris itu marem, aman, karena punya senjata. Jadi kadang-kadang syirik itu. Karena hukumnya begini, kalau kemudian kita mau pergi jauh, kita nggak bawa ATM, kira-kira gelisah nggak? Kita nggak bawa handphone, gelisah nggak? Kenapa kalau bawa keris kemudian tenang, nggak dikatakan syirik, tapi kalau pergi bawa handphone dan ATM nggak disyirikin? Masalah ini, gitu ya. Jadi ini diluruskan itu tidak sampai dengan syirik, tapi pada khurafat. Memang lebih bagus juga kemudian tidak dilakukan. Cuma namanya manusia. Manusia kan pengen tenang, Bu. Betul ya? Pengen tenang, kalau pergi kemana-mana, kalau toh kehabisan duit, tinggal ada ATM, tinggal selerek. Nah, gitu. Kalau kemudian mau beli apa-apa selerek, cuma kalau makan di warteg jangan pakai ATM, dibuang berarti ya, Mas. Itu ya. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu. Lah, sekarang kadang-kadang mudah di apa itu? Iya, ya gangguan, ada iklan. Loh, mati lagi.
biar Bu mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Makanya kemudian ada golongan-golongan yang membersihkan daripada ini supaya tidak ada bid'ah, syirik, apa itu, tidak ada khurafat itu. Dan kemudian bid'ah. Nah, ini bid'ah ini yang ramai kan bid'ah. Kadang-kadang ibu juga ditakuti. Bid'ah enggak boleh. Bid'ah itu apa? Ayo, yang bisa jawab dengan benar saya kasih hadiah umroh. Bid'ah itu begini Bu pengertiannya, jangan sampai salah ya. Bid'ah itu ada beberapa pengertian Bu. Menurut bahasa, bid'ah itu ada sesuatu yang baru. Kullu apa itu kalimatnya? Kullu muhdatsatun bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Satu yang baru. Apa saja yang baru? Itu adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara sunnah adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi nggak melakukan itu bid'ah. Cuma hukumnya gimana? Ntar belakangan. Kalau kemudian menurut apa itu istilah syara adalah segala perbuatan. Menurut hukum bid'ah sesuatu yang tidak punya dasar itu bid'ah. Nah kalau kemudian kita ngomong bid'ah itu bid'ah menurut apa? Menurut bahasa, menurut sunnah, atau menurut hukum? Hati-hati. Karena bid'ah itu adalah kalau bahasa sesuatu yang baru, maka sesuatu yang baru ada bid'ah. Sesuatu yang baru pasti bid'ah. Mak bid'ahnya secara bahasa. Rasulullah makan pakai roti, kita pakai sayur asem, bid'ah enggak? Rasulullah pergi haji pakai unta, kita naik pesawat, bid'ah enggak? Ada Bu, jamaah orang Bekasi, saya nggak sebutkan namanya, ngerasain nanti. Cuma untuk bahan Mas Andri. Ada orang mau berangkat haji, Pak Kiai, saya mau berangkat haji sama suami. Iya bagus Bu, saya pakai haji yang paling enak, paling indah menurut Rasulullah. Bagus. Namanya apa? Bukan Rasul, tanazul Pak Kiai. Iya betul Bu. Pak Kiai, tanazul itu apa? Ini piye? Tadi ngomong pakai Rasulullah. Saya ngomong begini, Bu, kalau haji yang paling bagus menurut Rasul, ya kayak Rasulullah itu. Caranya gimana? Sekarang saya ajari Ibu. 7 bulan sebelumnya Ibu impor unta. Loh kok gitu Pak Kiai? Rasulullah itu belajar haji itu naik unta. Jadi pakai naik unta. Terus gimana? 6 bulan sebelum haji itu Ibu naik unta. Udah naik centuk dari Bekasi. Jadi semuanya digantungkan di unta itu naik unta. Sampai ujung kulon dia nyebrang. Terus gimana Pak Kiai? Insya Allah kelep. Nabi juga nggak pakai kapal kok. Nah, ya. Makanya saya bilang dalam perspektif apa itu? Makanya kalau apakah bid'ah semuanya sesat? Enggak. Nanti penjelasannya belakangan. Jadi bid'ah secara bahasa seperti itu. Ibu pergi haji naik pesawat jelas bid'ah. Jangan ngomong teknologi. Teknologi enggak bid'ah, enggak. Bahasanya bid'ah ini sesuatu yang baru, bid'ah pokoknya. Nggak bilang teknologi atau apa, pokoknya sesuatu yang baru adalah bid'ah. Makanya apakah semua bid'ah itu sesat? Enggak. Maka Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mahmudah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi kalau dilakukan kita berpahala. Ya. Tapi kalau bid'ah dhalalah, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau ibu lakukan neraka. Bid'ah enggak? Contohnya bid'ah hasanah itu apa? Ibu kemudian apa itu ngaji. Anuannya ada. Di sini kan tradisinya gitu. Orang meninggal pakai tahlilan. Tahlilan bid'ah enggak? Bid'ah. Cuma bid'ahnya bid'ah hasanah. Maulid bid'ah enggak? Bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Imam Syafi'i itu Bu, hadisnya apalannya 700.000. Kita apal enggak? Udah enggak usah 700.000. 1.000 aja apal enggak? Nah, makanya Imam Syafi'i secara hukum mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2, ada bid'ah hasanah, pokoknya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kalau kita lakukan kita dapat pahala. Bid'ah hasanah apa saja. Tapi ada bid'ah dhalalah.
Kalau ibu sholat maghrib 5 rakaat, ini bid'ahnya bid'ah dolalah. Mentang-mentang habis dapat arisan 1 miliar maghribnya dan 5 rakaat, ini bid'ahnya dolalah. Gitu ya. Jadi berbeda seperti itu. Nah ini bid'ah. Oleh karena bid'ah itu apa? Bid'ah itu juga pembahasannya panjang sekali. Ada satu kitab namanya Iqtida'us Syiah. Apa itu? Al-Qawaid Al-Kubra. Kitab ini ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Bid'ah itu ada 5. Ada 5 ya, secara hukum. Ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Oh, ada bid'ah wajib itu. Apa itu bid'ah wajib? Nulis Al-Quran, bukan Al-Quran itu bid'ah wajibah. Saya terangkan riwayatnya supaya kita paham. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, khalifah diisi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ketika itu orang-orang penghafal Al-Quran sudah banyak meninggal, sedangkan Al-Quran masih berserakan. Ada yang diisi Rasulullah sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Dan itu tertulis di atas kayu, Bu, di atas batu, di atas kulit unta, di pelepah kurma. Berantakan nggak karu-karuan? Masih berantakan nggak karu-karuan? Maka timbul pemikiran daripada sahabat Umar bin Khattab datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya punya pemikiran kayak begini, karena telah banyak penghafal Al-Quran sudah meninggal dunia, aku takut, aku ngeri kalau generasi akan datang itu nggak ngerti Al-Quran itu seperti apa. Mau apa, wahai Umar? Mau saya bagaimana kemudian Al-Quran dihimpun dalam satu kitab? Apa kata Abu Bakar? Umar, itu adalah bid'ah karena Rasulullah nggak pernah berbuat seperti itu. Umar mengatakan pada Abu Bakar, coba pikirkanlah, saya punya pikiran seperti itu, coba pemikiran saya seperti itu. Allah kasih ilham, benar juga pemikiran Umar. Karena apa? Orang Nasrani nggak tahu kitabnya gara-gara nggak ditulis, gitu ya. Jadi orang Nasrani nggak ngerti Injil itu kayak apa, gara-gara Injil itu hanya kemudian turun dari mulut ke mulut, nggak ditulis, hanya nggak tahu. Nah makanya kita, Abu Bakar mengatakan, ya benar juga ya Umar ya. Maka dipanggillah kemudian seorang sekretaris Nabi namanya Zaid bin Thabit. Zaid, kata Abu Bakar, Umar datang kepadaku untuk minta supaya Quran ditulis. Dihubungkan satu kitab. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai Abu Bakar, itu bid'ah. Kenapa? Rasulullah tidak pernah berbuat. Apa itu? Abu Bakar mengatakan, wahai apa itu Zaid, menurut saya Umar benar juga. Coba ambilkan. Allah kasih ilham teng kepalanya. Ya benar juga. Akhirnya kemudian dikomandoi orang mengumpulkan Al-Quran. Coba Al-Quran macam-macam, Bu. Utsman bin Affan yang apalnya kayak begini nulis mushaf. Umar bin Khattab nulis mushaf. Siti Aisyah nulis mushaf. Fatimah radhiyallahu anha nulis mushaf. Semuanya nulis. Qurannya beda-beda satu dengan yang lain. Malah bingung nggak gitu? Nah, ini pada masa Utsman bin Affan, maka Utsman mengatakan, waduh kalau seperti ini malah kacau balau itu. Maka kemudian dipanggillah semuanya ahli Al-Quran, sahabat-sahabat terkemuka, para hufaz semuanya dipanggil untuk kemudian musyawarah. Sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti apa susunannya? Maka disusun semuanya, Bu. Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, terus sampai dengan An-Nas yang terakhir itu pada masa Utsman bin Affan. Ditulis dalam 11 kitab. Maka kitab ini dinamakan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Yang lain dibakar semuanya, Bu. Jadi tinggal 11 itu. Cuma pada ketika itu, nah ini bid'ah enggak ini? Bid'ah enggak? Bid'ah. Dari apa yang udah bid'ah? Maka pada masa Utsman kayak gitu, dan dituliskan ada satu sudah tersusun, cuma nggak ada tanda baca, nggak ada titik, nggak ada fathah, nggak ada kasroh. Jadi kalau kemudian pengen bunyinya A, alif ditaruh di atasnya, itu pada masa setelah jauh setelah Utsman bin Affan. Tapi sekarang sudah jadi satu. Nah, lama itu, Bu, pada masa Khalifah siapa itu? Abbasiyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz cucunya Umar bin Khattab. Baru dia mikir ini kayak begini, Quran nggak ada titik, bacanya gimana? Orang pasti nggak tahu. Maka mulailah kemudian menyuruh seorang ahli bahasa namanya apa itu Abul Aswad Ad-Dauli untuk nuliskan, Bu,
Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas, nun titik 1 di atas, itu pada masa itu. Bunyi A dikasih alif 1, bunyi an alif 2, bunyi in ya 2. Dulu ya Bu, belum ada kasroh, belum ada fathah, belum ada. Gitu ya. Pokoknya yang penting bunyinya kayak gitu. Bunyi u kemudian dhammah ditaruh di depan. Kalau 2 un. Kalau ada tasdid ditulis sin, kalau tan apa itu sukun ditulis nun. Jadi kayak begitu. Kalau usul kan enggak ya. Nun juga sudah enggak ada ya. Kayak tanda bulat lah gitu. Sukun ya. Kira-kira bid'ah enggak ini? Bid'ah juga. Namanya bid'ah wajib. Coba kalau enggak terus kayak gitu, kira-kira orang bumi anggrek bisa baca Quran enggak? Enggak. Wong sekarang sudah rapi aja kadang nggak bisa semuanya atau sebagainya nggak bisa gitu ya, kayak begitu. Nah, ini ada bid'ah wajib. Kemudian di bawahnya lagi ada bid'ah yang sunnah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dilakukan oleh orang banyak. Contohnya azan 2 kali. Azan 2 kali itu pada masa Abu Bakar nggak ada, pada masa Umar nggak ada, pada masa Rasulullah nggak ada. Adanya itu pada masa Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah itu kalau ketika azan, jadi masuk pada waktu zuhur, azan, Rasulullah baru naik ke mimbar. Kayak gitu. Jadi azan kedua bid'ah nggak? Bid'ah juga, karena diadakan oleh Rasulullah kan. Kayak gitu. Nah itu adalah bid'ah hasanah. Tapi ini diikuti lagi Bu, oleh Sayyidina Ali, diikuti oleh sampai dengan orang bumi anggrek, juga adanya 2 kali. Mekah gimana adanya? Sekali 2 kali? 2 kali. Madinah 2 kali. Bid'ah hasanah. Gitu ya. Termasuk sholat tarawih. Kenapa? Adzan Jumat, Mekah 2 kali, Madinah 2 kali. Tapi sebagian orang kita 1 kali, ya biarin nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa ya. Ya cuma pada masa Rasulullah cuma 1 kali, Abu Bakar 1 kali, Umar 1 kali. Ya kemudian Utsman kenapa 3 kali? Karena orang Islam sudah banyak. Kalau cuma 1 kali tok nggak cukup, maka di2 kalikan. Makanya yang ini kemudian niru seperti ini itu bid'ah juga. Karena diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah yang lain itu apa? Tarawih Ramadan. Itu bid'ah loh Bu. Kenapa? Rasulullah nggak pernah tarawih. Rasulullah pernah tarawih? Enggak. Jadi pada masa malam Ramadan, Rasulullah itu ke masjid cuma sholat aja. Sholatnya apa? Bu, nggak pokoknya sholat sunnah. Gak pakai imam, gak pakai mau, semua sholat masing-masing. Itu Rasulullah. Maka dalam hadis katakan Rasulullah hanya keluar 2 kali atau 3 kali dalam Ramadan itu. Karena apa? Takut dikatakan itu wajib. Kenapa seperti itu? Dulu itu nggak ngurus Bu. Wajib, sunnah, pokoknya nggak ngurus. Pokoknya Rasulullah melakukan, ya melakukan aja. Gitu ya. Dulu nggak ada. Adanya kan keskiniannya. Nah maka ketika itu kemudian pada masa Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar pertengahan. Nah, pada masa Umar, maka Umar itu menyuruh seorang sahabat terkemuka untuk kemudian sholat tarawih. Jadi muncul kalimat usolli sunnatat tarawihi pada pertengahan Umar bin Khattab jadi khalifah. Karena Umar menyuruh kepada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam dan semuanya jadi makmum. Dan itu pertama-tama sholat tarawih dan ada kalimat usolli sunnatat tarawih. Bid'ah enggak? Bid'ah itu. Bid'ah hasanah. Maka Umar bin Khattab mengatakan na'imatil bid'ati hadhihi. Ini bid'ah yang paling nikmat. Bid'ah kok nikmat? Neraka. Bukan kayak begitu, nanti hadisnya kita bahas. Seperti itu ya. Jadi ini bid'ah yang dibolehkan. Ada bid'ah yang nggak boleh banyak banget. Ada ini bid'ah pada bid'ah yang hasanah kayak begitu. Jadi sholat tarawih dan yang lain. Maka kalau kemudian kita maulidan itu kan masih ribut kadang-kadang. Sholawat pakai dilakuin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bid'ah.
Bid'ahnya bid'ah hasanah. Ya, jadi kalau wahyu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bid'ah. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Lihat. Tahlilan bid'ah enggak? Wah. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Gitu ya. Ini perlu saya terangkan. Ini karena kadang-kadang gini Bu, saya ada juga beberapa murid itu yang dulu suka yasinan, suka tahlilan, suka sholawatan, enggak mau Bu, karena katanya bid'ah. Ya kalau saya juga nggak ada masalah Bu, mau apa kayak saya kan menyampaikan ilmu dok, Anda ikut syukur, nggak ikut nggak apa-apa, gitu aja kok repot. Tapi kemudian dia ada tangganya yang meninggal dunia, ketika kemudian dia ngundang untuk tahlilan, didatangi Bu, sama ini murid saya dulu, murid saya, diomel-omelin Bu. Nah yang diomelin ngadu ke saya, Pak Kiai mohon maaf, itu Pak Anu itu kan muridnya Pak Kiai, ya iya murid saya, kenapa? Saya diomelin Pak Kiai gara-gara tahlilan di rumah saya. Ya kalau begitu sampaikan salam kepada saya, kepada dia, bilang sama dia, kalau masih merasa murid saya, suruh ke rumah Bu. Ya, karena itu saya lurusin Bu, ini begini. Sekarang alhamdulillah tahlilan lagi Bu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ini ya. Jadi kalau saya ada orang yang salah, saya nggak marah Bu, karena mungkin juga belum tahu. Jadi kalau belum tahu kasih tahu, nggak usah yel-yelan. Kalau sudah dikasih tahu, mau karepmu, nggak mau ya rapopo. Itu aja kan enak. Tapi kita sudah menyampaikan. Jadi banyak sekali bid'ah. Nanti ada yang bid'ah muharramah, ada yang bid'ah ibahah, ada bid'ah karohah, ada seperti itu. Nah, ini ada kelompok yang tadi Wahabiyah itu mengatakan, pokoknya bid'ah semuanya nggak boleh. Maulid nggak boleh, Isra Mi'raj nggak boleh, tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh, itu nggak boleh semuanya. Nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Ada kayak, nah kayak begini yang harus diluruskan. Kayak itu ya. Ada di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kalau ada dikasih nasihat, dikasih masukan, dalilnya semuanya ada. Cuma kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang Ustadz juga ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ini gara-gara kemudian Ustadz ada yang nggak tahu. Kenapa Ustadz? Orang meninggal dunia itu pakai tahlilan 7 hari. Ada dasarnya Ustadz? Nggak tahu saya. Jadi guru saya kayak begitu. Pokoknya gitu deh. Ini nggak ilmiah Bu. Ada nggak dasarnya? Ada. Saya kasih tahu gini. Ini menurut Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ulama yang ahli hadisnya luar biasa. Bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim itu mengkaji kitabnya Imam Ahmad itu. Apalan hadisnya 1.200.000 hadis. Jadi kalau Imam Ahmad itu kalau kemudian ngajar bahwa unta 12 ekor untuk ajar hadis. Saya itu paling banter kalau ke kampus bawa laptop. Laptop saya itu isinya 20.000 kitab. Kalau ke sini nggak usah, saya bawa kitab aja. Ya. Kayak itu dia mengatakan begini, bahwa ini keterangannya saya kulasahkan saja. Ketika orang meninggal dunia itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Kita tahu ya, malaikat mungkar, nakir. Jadi ketika orang meninggal dunia, 7 langkah ditinggalkan oleh orang yang terakhir, ngelayat ke kuburannya, maka didatangi oleh malaikat. Malaikat mungkar nakir, malaikat yang nyeremin, malaikat yang menakutkan. Malaikat menakutkan. Malaikat mungkar nakir, nggak peduli siapapun yang didatangi, pokoknya ditakut-takuti malaikat mungkar nakir. Kalau kita nggak tahu ya benar sangat takut. Cuma yang terjadi begini. Jadi Sayyidina Ali itu adalah ya sahabat Nabi yang terakhir. Cuma kadang-kadang kumat isengnya ya. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Ali itu kan dia waliullah, seorang wali besar. Sayyidina Ali itu dia ngomong, ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, untuk kali ini saja tunjukkanlah keadaan orang dalam kubur sahabat saya di kuburan itu seperti apa. Motivasinya apa? Umar itu orang yang paling galak Bu. Coba ketika Umar itu orang yang paling galak ketemu dengan malaikat mungkar nakir, takut apa enggak? Iseng Sayyidina Ali kayak gitu. Dia minta kepada Allah, Allah tunjukkan. Betul. Sayyidina Ali itu mengetahui Bu,
Umar bin Khattab itu didatangi oleh malaikat. Malaikat mungkar nakir itu matanya, mohon maaf, segede kendil itu. Tahu kendil? Ya kalau ini panci tapi dari tembikar itu. Kayak panci, segede kendil itu, Bu. Itu nyala, Bu. Sayyidina Ali ketawa, kapan kapok untang. Orang kok gak pernah takut kepada orang galak, kok semuanya orang diomelin. Umar bin Khattab, takut kan? Ternyata enggak, sampai ketemu dengan malaikat, dia tanya malaikat dia, man rabbuka? Tatap mukanya sama Umar bin Khattab, kamu tanya-tanya sama aku, enggak sopan kamu. Kamu enggak sopan, kamu enggak tahu siapa saya. Saya ini sahabatnya orang yang paling dikasih oleh Allah, Sayyidina Muhammad SAW. Tanya-tanya enggak sopan kamu. Malaikatnya takut, Bu. Lapor kepada Allah, ya Allah, orang yang ditanya itu galak banget, ya Allah, saya diomelin ya Allah. Gara-gara diomelin kenapa? Dia bilang, kamu nggak tahu sama saya ya? Saya siapa kamu nggak tahu ya? Tahuin kamu bahwa aku ini sahabatnya orang yang paling disayang oleh Allah, Sayyidina Muhammad. Gimana ya Allah? Kata Allah, jangan ditanyai orang itu kayak gitu. Jadi kayak begitu, nanti ibu akan merasakan kan? Cuma pesan saya sekarang, nanti diingat Bu ya, diingat-ingat, ini nanti sampai kemudian ibu meninggal dunia, diingat, jangan takut, jangan takut. Ya kayak begitu pembawaannya. Nah, hari pertama ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, ma ikhwanuka dan sebagainya, standar yang sudah kita pelajari. Cuma yang jawab itu bukan otak orang, bukan kecerdasannya, enggak. Yang jawab itu amalnya, Bu. Kalau ada barangkali amalnya yang salah yang belum diampuni oleh Allah, maka ini akan mengganjal orang dari mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nah sekali ditanya oleh malaikat nggak bisa jawab, ditinggal, Bu. Ditinggal. Besoknya datang lagi sama pertanyaan kayak gitu. Nah makanya kata Imam Ahmad mengatakan yang dibutuhkan orang ketiga itu adalah syafaat, doa. Mudah-mudahan dengan doa itu maka yang bersangkutan diampuni dosanya oleh Allah dan dia dimampukan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dengan 7 hari kayak gitu. Makanya orang kita ya 7 hari aja. Syukur-syukur kalau nggak usah ditanyain malaikat. Syukur-syukur sekali ditanya langsung bisa. Kalau nggak ya 2 kali, 3 kali. Kenapa? Ketika sudah 7 kali nggak ditanyain, ditanya nggak bisa, ditinggal oleh malaikat. Maka datang kepadanya malaikat yang malaikat itu bisu dan tuli. Malaikat itu membawa tongkat dari besi. Tapi mengatakan, saya kutip dari kitab Quranul Azim, kalau seandainya gunung itu dipukul sama tongkat ini, maka gunung itu akan hancur binasa. Ini untuk memukuli orang-orang yang kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nah maka orang didoakan ketika itu mudah-mudahan dengan doa itu dia mudah untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Itu dasarnya tahlilan. Gitu ya. Tahu dasarnya? Nah, itu masalahnya gitu ya. Jadi kayak begitu dan ada dasarnya, Bu. Nah makanya bid'ah, iya bid'ah, cuma bid'ahnya bid'ah hasanah, bagus. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Ibu maulidan bagus, nggak maulidan nggak apa-apa. Islamiyatan nggak Islamiyatan nggak apa-apa. Gitu ya, kayak gitu. Perkara-perkara yang kayak begitu juga nggak usah dianggap. Nah, ini akan melanda kita semuanya. Ada orang pokoknya ada kayak gitu. Nah, cuma kita tahu ya, perkara sunnah ya, sama dengan kunut itu. Tapi kunut jangan dikatakan bid'ah ya. Kunut itu sunnah. Cuma ulama, ya itu tadi, ulama itu mengedepankan, diutamakan untuk kunut. Apakah Rasulullah kunut? Nah ini terjadi banyak pendapat. Kalau menurut hadis dari Al-Hakim, Rasulullah mengajarkan kepada cucunya namanya Al-Hasan bacaan kunut yang kita baca. Itu tadi ya, Allahumma hdini fi man hadait. Itu diajarkan oleh Rasul kepada Al-Hasan. Dan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau Imam Malik enggak. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i loh, Bu. Kayak begitulah masalah agama. Nah, perbedaan-perbedaan ini bukan perbedaan pada masalah pokoknya, tapi perbedaan masalah cabang. Oleh karena itu tidak usah jadi bahan eyel-eyelan.
nggak usah kemudian menyesatkan. Kalau kemudian kita mau, silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, makanya hadis jelas banget. Ayat Al-Quran, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat di dalam segala masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, kepada Rasul, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gara-gara berbeda pendapat nggak tegur sapa sama tetangga, repot. Apalagi kemudian gara-gara berbeda pendapat nggak jadi besanan. Ini sesuatu yang menakutkan. Jadi itu masalah biasa. Masalah biasa ini ya. Maka kalimatnya, kalau kemudian kita berbicara agama, fa in tanaza'tum syai'in faruddu ila Allah. Kalau kemudian kita berbeda pada suatu perkara, kembalikan pada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah itu ya Al-Quran, kepada hadis ya sabda Rasulullah SAW dengan segala pemahamannya. Seperti itu. Karena apa? Balik lagi pada hadis. Akan pecah umat menjadi 73 golongan, semuanya ke dalam neraka kecuali satu. Ini bukan berarti yang lain pasti masuk neraka selama enggak. Makanya kalau sekarang dari Muhammadiyah, NU itu organisasi tok, Bu. Salafi organisasi semuanya. Yang salah ya kemudian akan ada dosanya. Yang enggak salah ya enggak ada dosa. Jadi bukan berarti kemudian surga itu akan dimasukin orang NU semuanya, Muhammadiyah masuk neraka semuanya. Enggak. Masuk surga siapa itu? Bukan berarti orang Muhammadiyah semua masuk surga, NU enggak masuk surga. Ya enggak juga. Ya gitu ya. Pembahasannya seperti itu. Jadi kembalikan pada Allah dan Rasulnya ketika kita berbeda dengan sesuatu. Memang yang persis seperti Rasulullah itulah yang kemudian pasti ahli surga dan enggak masuk neraka. Tapi kalau beda dikit-dikit, nanti perbedaannya pada hal apa? Saya cerita, Bu. Ada orang dari Kebumen? Ada enggak? Di daerah Kebumen sana ada daerah namanya Pak Serandil. Pak Serandil itu tempat orang suka nyari pesugihan. Artinya datengin Blorong supaya dapat kekayaan. Nah, tradisi masyarakat sana itu kalau setiap tahun sekali itu sedekah bumi, nyadranan. Malamnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paginya kepala kerbau dibuang ke laut selatan untuk sesaji Nyi Roro Kidul. Supaya apa? Supaya nggak ada angin ribut, supaya orang nyari ikan itu banyak hasilnya. Jadi, ada kayak gitu. Suatu ketika saya diundang untuk ceramah, Bu. Saya ngomongnya hati-hati, Bu, karena salah sedikit bisa nggak pulang saya. Ya, akhirnya saya katakan setelah ceramah saya, Bapak, karena saya tanya, Bapak, Ibu-ibu, ini kebo yang dipotong ada berapa? Ada 5, Pak Kiai. Habis baca la ilaha illallah tahlilan kayak begini, besok acaranya apa? Besok itu ngelarung kepala kerbau ke laut selatan. Supaya apa? Supaya tangkapan para nelayan bagus dan gak ada angin ribut sehingga orang nyari penghidupan gampang. Saya tanya, kira-kira kalau kepala kerbau ini malam hari ini diseset, kemudian dicacah dan disop, pagi-pagi besok habis saya kuliah subuh langsung sarapan bareng dengan kira-kira kalau kemudian dilarung ke laut selatan, kira-kira enak mana? Disop. Ya kalau begitu, sekarang bapak-bapak ini malam ini habis kita pengajian, nanti nyacah kepala kerbau, ibu-ibunya siap nanti bikin sop pagi, kita habis kuliah subuh, kita makan sop, sarapan sop rame-rame. Adanya tuh, Pak Kiai, ini gimana kalau Nyi Roro Kidul ngamuk? Karena biasanya dikasih sajin, kan nggak dikasih bisa ngamuk. Saya ngomong begini, Bu, Bapak, besok kalau Nyi Roro Kidul ngamuk, gara-gara nggak dikasih sajin, dia suruh nyariin alamat saya, dia tahu alamat saya. Di pondok, saya nyuruhin saya. Pagi betul, Bu, habis kuliah subuh makan sop kepala kebo 5 ekor, 5 biji kepala kebo. Orang semasjid makan semuanya, Bu. Semalam itu udah nggak tidur semuanya. Yang perempuan masak, yang laki-laki nyincang kepala kebo. Pulang sehari, 2 hari, 3 hari, saya telepon, Pak, gimana? Nyi Roro Kidul udah ketemu belum? Enggak, Pak Kiai. Ngamuk enggak? Alhamdulillah. Mulai besok nggak usah ngasih kepala kerbau ke laut selatan, disop aja insya Allah rame. Kayak gitu. Saya takut kalau saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh itu larung kepala kerbau ke laut selatan, musyrik itu, neraka. Kira-kira saya bisa pulang nggak kira-kira? Aduh,
itu kepala bisa hilang kok. Karena dari zaman ke zaman kayak gitu. Ya, makanya kalimatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan tutur kata yang bagus. Kalau salah dilurusin, jangan disalah-salahin. Udah salah kan cari masalah. Itu ya. Makanya kalau kemudian kita dapati perbedaan, nggak usah kemudian diangkat ke atas. Jangan dibikin ribut. Kalau ada nggak paham, diajarin. Nggak usah ditunjuk-tunjuk. Nggak usah ya. Dan nggak usah kita merasa paling benar. Karena apa? Menurut kita benar ya. Menurut kita benar. Tapi menurut Allah kita benar atau tidak? Jujur. Nggak tahu kan? Apalagi kalau kemudian menurut kita benar, yang lain pasti salah, neraka semuanya. Memang enak di surga sendirian? Nggak enak tahu. Makanya urusan itu adalah urusan yang memang menjadi. Nah, sekarang ini banyak menjadi persoalan, masih masalah. Ribut nggak karu-karuan gara-gara masalah yang dia sendiri nggak jelas. Makanya gitu ya. Kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Terus itu berbeda, yang nggak apa-apa. Kita nggak usah bilang tentang tarawih itu 11 rakaat atau 23 rakaat. Nggak usah. Malah jelimet itu nanti urusan. Tarawih saja bermasalah, apalagi masalah 12 rakaat, 23 rakaat atau 11 rakaat. Enggak usah dia. Maunya 11 rakaat, 11 rakaat. Mau 23, 23. Mau 40, 40. Mau 100, 100. Bisa enggak? Dasar karepmu bisa atau enggak? Kayak gitu ya. Nah, ini memahami agama. Agama itu indah, Bu. Perbedaan yang ada dalam pemahaman itu kayak pelangi. Kan pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau, kan gitu, kayak gitu, jadi indah. Nah, inilah agama. Makanya semuanya masih koridornya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika tauhidnya benar. Tapi kalau sudah ada nuansa syirik, maka ini menjadi bermasalah. Kita harus cukupkan waktunya karena sudah mendekati maghrib. Ini saja, nggak usah tanya ya. Mau tanya? Kalau ada yang tanya boleh, tapi kalau nggak ada yang tanya, saya terima kasih. Oh, ada ya? Ada? Alhamdulillah, sayang sama ustadznya, nggak ada yang tanya. Ini saja. Saya ini masih nyaur utang puasa, Bu. Saya kemarin nggak puasa 23 hari. Karena habis operasi harus minum obat. Nah, sekarang masih puasa. Kalau sampai jam 6 kurang, saya buka di jalan. Ini saja, mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wal akhirah. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna 'ilman la yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa idza tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.